Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Kiptia dan keluarga, yang terhormat Om Rizal selaku Presiden Pengajian Kelapa dan pengurus, yang terhormat Ustadz Taufik, dan yang terhormat Bapak Ibu sekalian. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya pada kita semua, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan iman, Islam, dan kesehatan, sehingga bisa berkumpul kembali di acara pengajian Kelapa Arizona bulanan, alhamdulillah, yang saat ini hybrid ya sistemnya, jadi ada yang di kediaman Ibu Kiptia dan juga online, alhamdulillah. Selawat serta salam, semoga Allah senantiasa mencurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaat selaku umat dan pengikutnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah untuk susunan acara hari ini, jadi kita alhamdulillah sudah awali dengan tilawah bersama seperti biasa, dan insyaallah berikutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Pak Presiden Rizal. Dan setelah itu kita insya Allah akan ada mukadimah yang akan diisi untuk hari ini oleh Om Rizky. Dan nanti materi intinya akan dibawakan oleh Ustadz Taufik, yang dimana tema hari ini adalah Ramadan, bulan tempat puasa, hikmah dan bersyukur. Setelah itu insya Allah kita akan seperti biasa tanya jawab dan doa bersama di akhir. Tapi sebelum kita lanjut, saya pribadi ingin mengucapkan selamat pada Ustadz Taufik yang sudah menyelesaikan program studi PhD di Arizona State University dengan hasil yang sangat memuaskan, di mana disertasi beliau itu pass without revisi, Masya Allah. Dan semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat untuk yang lain. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita langsung saja dengarkan kata sambutan dari Om Rizal selaku Presiden Pengajian Arizona. Silakan Om. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah atas nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Tadi kita mulai pengajian ini dengan baca Yasin, karena nikmat kesehatan, nikmat masih diberi kesempatan itu sering kita lupakan gitu. Dan di pengajian kita sendiri ada yang orang yang kita cintai yang tidak bisa atau udah pergi dulu sebelum kita. Dan mudah-mudahan kita semua bisa merasakan lagi bulan Ramadan yang insya Allah bakal mulai kurang dari seminggu lagi. Insya Allah semuanya. Terus kemudian juga ada yang lagi tidak enak badan, mudah-mudahan saudari kita itu juga cepat sembuh. Saya kayaknya semua tadi udah disampaikan dengan Hamzah ya, jadi minta maaf saya cuma bakal ngulang aja semuanya. Tapi nggak lama-lama aja, karena memang sebagai perwakilan saya juga harus mengucapkan terima kasih kepada banyak orang. Salah satunya tuan rumah kita hari ini, Mbak Kiki dan keluarga. Mudah-mudahan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kesediaannya menjadi tuan rumah.
dan juga teman-teman yang udah bersedia nge-host untuk acara buka puasa bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan niat baiknya mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, kemudian terima kasih juga kepada Ustadz kita yang juga barusan selesai, dan kalau semuanya lancar bakal secara fisik bakal meninggalkan kita kira-kira 2 bulan lagi ya, insya Allah. Terima kasih atas udah mempersiapkan materi pengajian hari ini, dan juga kepada Ustadz kecil Ustadz penggantinya namanya Ustadz Rizky. Jadi kita nggak usah khawatir, ada Ustadz Rizky, Ustadz Rafiq ke Indonesia kita masih ada kok yang lain, namanya Ustadz Rizky, itu udah siap ya insya Allah. Terima kasih Mas Rizky udah bersedia ngisi pengajian di awal pengajian hari ini. Terima kasih banyak. Kemudian untuk yang itu semua Hamzah tadi udah sampaikan ya. Yang untuk yang baru yang Hamzah belum sampaikan, mungkin kalau bersedia, kalau bukan bersedia, kalau mau kita bisa mendiskusikan acara Ramadan atau paling enggak mengumumkan acara Ramadan. Tapi kalau anggota pengajian ini mau percaya atas diskusi para pengurus ya silakan. Tapi kita juga pengen dengar anggota pengajian tuh pengennya seperti tahun lalu, ada yang mau dirubah sedikit atau dirubah banyak, itu sebaiknya sih kita diskusikan bersama, dan itu mungkin pada akhir acara pengajian ini kalau masih ada waktu. Selain itu saya kira tidak ada yang lagi. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rizal. Insya Allah tadi beliau bilang di akhir acara insya Allah ada diskusi terkait acara Ramadan nanti, insya Allah. Baik. Kurang lebih insya Allah kita akan move on ke mukadimah yang akan oleh Om Rizky. Insya Allah tema hari ini insya Allah saya ulangi lagi, Ramadan, bulan keempat puasa, hikmah dan bersyukur. Baik, Om Rizky, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kedengaran jelas suara saya di sana, Mas Rafiq? Jelas. Terima kasih pada kesempatan yang diberikan untuk pengurus dan untuk teman-teman semua. Sekali lagi, mari sama-sama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tanpa ada blessing dari Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa dalam kondisi sehat menjalankan acara pengajian ini untuk mendapatkan ilmu agar hidup kita insya Allah bisa lebih bagus dunia dan di akhirat, insya Allah. Pertama-tama saya ingin sharing screen sini, saya belum pernah nih sharing pakai Zoom. Kelihatan nggak nih screen-nya? Kelihatan. Baik. Ini sekali lagi terima kasih. Ini kesempatan seperti ini ternyata saya dipaksa sama Mas Rizal ini. Mas Rizky mesti ngasih lagi. Saya bilang, waduh, ya kalau udah ada Mas Rafiq. Cuman ternyata kok saya merasakan manfaatnya ya. Kayak kita walaupun kita bukan seorang ustadz, atau kata Hamzah ustadz kecil, tapi mudah-mudahan dengan dibiasakan kita semua, saya sarankan mungkin ini menjadi rutin dari semua, minimal semua yang bapak-bapak yang ada di pengajian, walaupun hanya pendek, tapi mempersiapkan sedikit kultum kalau bahasa Mas Rizalnya, bagus sekali buat kita. Ternyata lebih banyak mendidik kita sendiri dibandingkan orang lain. Jadi terima kasih sekali untuk inovasi acara yang membiasakan kita semua untuk ikut bisa menyampaikan walau hanya satu ayat. Mudah-mudahan semuanya nggak keberatan kalau ini digilir, dibiasakan setiap hari berganti-gantian, setiap bulan berganti-gantian, dibiasakan kita semua untuk ikut mengisi pengajian bersama-sama. Kali ini topik saya sedikit menyinggung mengenai masalah motivasi Ramadan.
saya nggak tahu berapa banyak dari teman-teman di sini yang sudah sangat-sangat bergembira. Alhamdulillah Ramadan minggu depan. Boleh nggak dari yang ada di ruangan sana nunjuk tangan, bisa kelihatan nggak? Alhamdulillah Ramadan bentar lagi gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah banyak ya. Jadi saya lihat Mas Rizal kita nggak tunjuk tangan, berarti buat dia nggak gembira-gembira banget ya. Ada dua cara orang melihat Ramadan ini. Pertama, Ramadan ini adalah perintah Allah, adalah tugas kewajiban yang apa boleh buat, bos nyuruh, kita mesti laksanakan. Ada satu lagi orang-orang yang melaksanakan, kalau kita mengerti isinya, ternyata it's a very very big news, kegembiraan, excitement bahwa kita akan datang ke bulan Ramadan segera. Mari sama-sama saya akan mengutip beberapa 5 atau 6 hadis dari Rasulullah SAW, yang insya Allah dengan 6 hadis ini mudah-mudahan motivasi kita untuk menjalankan Ramadan ini berubah dari yang motivasinya cuman mau ya biar kita bisa beli baju Lebaran atau biar bisa kita buka puasa bersama, tapi insya Allah nanti motivasi kita berubah bahwa ya mudah-mudahan inilah Ramadan, inilah cara kita menjadi salah satu favoritnya Allah untuk bisa masuk surganya insya Allah bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kenapa saya selalu bilang di sini excitement, kegembiraan. Mari kita jadikan Ramadan ini sama seperti kegembiraan yang masing-masing kita pengen. Mungkin ada yang suka gembira kalau kita mau liburan, mungkin liburan ke Bali, gembira. Mungkin kita gembira kalau kita mau ketemu orang yang sangat kita cintai atau sangat kita sukai, misalnya presiden mau ketemu atau mau ketemu artis yang kita sukai misalnya ya. Ada kegembiraan dalam hati kita semangat, kita mau mengorbankan diri kita, mengorbankan sesuatu dari diri kita untuk mencapai kegembiraan itu. Nah, apa yang bisa bikin Ramadan itu menggembirakan? Saya masuk yang pertama. Ramadan itu bisa menggembirakan karena hadiahnya adalah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan itu adalah ibadah yang spesial. Di sini kalau saya baca artinya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap amalan anak Adam itu adalah pahala baginya, kecuali puasa. Karena puasa itu untukku. Kunya ini besarnya kan untuk Allah maksudnya ya. Dan akulah yang akan membalasnya. Jadi bayangkan di sini spesial. Allah menyuruh kita sholat, Allah menyuruh kita bersedekah, Allah menyuruh kita berbuat baik, memberikan makan kepada anak yatim segala macam. Tapi hanya ibadah di bulan Ramadan ini yang dibilang bahwa hanya inilah ibadah untukku. Dan akulah yang sendiri yang akan membalasnya. Jadi bayangkan kalau kita mau ketemu orang siapa ya, misalnya mau ketemu presiden, ini presiden sendiri yang akan memberikan hadiahnya. Ini Allah sendiri yang akan memberikan hadiahnya, bukan lagi perantara, bukan lagi orang lain, tapi Allah. Ini spesial buat saya dan saya akan memberi yang spesial untuk hadiahnya. Kalau ini yang diberikan oleh Allah, bahwa kita akan mendapatkan sesuatu yang spesial dari Allah, apalagi yang akan membuat kita sedih? Apalagi yang membuat kita jauh dari memikirkan yang lain, tapi tidak memikirkan memaksimalkan ibadah Ramadan kita. Kalau hanya inilah ibadah yang spesial Allah berikan hadiahnya, let's do our best. Ibaratnya kalau atlet, kalau kita mau pergi ke Olimpik, ya Olimpik lah itulah yang puncak dari segala prestasinya olahraga. Mungkin kalau saya bisa bilang dari hadis seperti ini, mungkin ini adalah salah satu puncak dari ibadah kita. Mudah-mudahan puncak dari ibadah inilah dengan kita menjalankan apa yang diminta Allah dan mendapatkan hadiahnya langsung dari Allah, mudah-mudahan inilah yang membuat hidup kita nanti di akhirat diberikan tempat yang terbaik insyaallah. Amin. Amin. Ini yang pertama, hadiahnya langsung dari Allah. Kemudian kedua, ibadah di bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan itu balasannya surga. Kita setiap hari sholat, kita baca Quran, kita tujuannya semuanya pasti sama. Kita menuju ke akhirat yang baik. Kita menuju mendapatkan surga.
Dan untuk orang-orang yang berpuasa, di sini saya akan bacakan lagi. Di sini tadi juga sama, adalah hadis riwayat Bukhari Muslim yang sahih. Ini juga dari hadis riwayat Bukhari Muslim yang sahih. Di mana sesungguhnya di surga itu ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan, yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat nanti. Jadi kalau kita berpuasa aja, bagaimana nggak bahasanya surga? Disiapkan sama Allah pintu gerbang sendiri untuk kita. Kalau kita berpuasa karena Allah Ta'ala. Dikatakan mana orang-orang yang berpuasa? Maka berdirilah orang-orang yang berpuasa. Dan tidak ada yang memasuki dari pintu Ar-Rayyan itu selain semua orang-orang yang berpuasa. Dan kalau semua orang yang berpuasa sudah masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan, maka pintu ditutup. Untuk orang-orang yang tidak berpuasa, sorry. Atau untuk orang-orang yang tidak memaksimalkan ibadah Ramadannya, sorry, pintu sudah ditutup. Mudah-mudahan ada pintu lain. Tapi di sini Allah sudah memberikan kita pintu yang insya Allah hal yang bukan hal yang sangat-sangat hidup mati yang diminta Allah, bahwa kita seperti Allah meminta Nabi Ismail sampai mesti dikorbankan oleh Nabi Ibrahim. Enggak, Allah nggak menyuruh kita nyembelih anak kita sendiri kok. Allah cuma nyuruh kita beribadah di bulan Ramadan dan akan diberikan surga. Masa kita nggak mau? Bahkan anak-anak kecil aja udah mulai bisa berpuasa, masa kita nggak bisa? Jadi sekali lagi, kalau kita udah jelas bahwa kita akan didapatkan hadiah langsung dari Allah dan disiapkan pintu gerbang sendiri untuk kita sendiri kalau kita beribadah Ramadan, maka udah nggak ada lagi ibadah yang mesti kita dilaksanakan di dunia ini. Selain insya Allah, mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk ibadah Ramadan bulan yang insya Allah minggu depan akan kita mulai. Ini yang kedua, balasannya surga. Apalagi yang Allah janjikan kepada kita yang membuat kita excited. Allah memberikan balasan spesial dari Dia sendiri. Allah memberikan balasan surga untuk kita. Ini salah satu hadis lain dari Bukhari Muslim, hadis sahih dari Bukhari Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, siapapun yang berpuasa selama 1 hari demi Allah, maka Allah menjauhkan wajahnya dari api neraka selama perjalanan 70 tahun. Ini nanti mungkin Ustadz Rafiq yang bisa memperjelas 70 tahun hitungannya di Allah itu seperti apa. Tapi yang intinya yang saya mau sampaikan di sini adalah Allah memberikan kita surga dan Allah menjauhkan kita dari api neraka. Itu doa ultimate doa dari manusia itu ya, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi dengan beribadah puasa kita mendapat ridhoka wal jannah insyaallah, dan insyaallah juga sakhatika wan nar, dijauhkan dari api neraka insyaallah. Jadi bahasa ininya apa itu? Ada peribahasanya, melempar dua batu lupa saya. Dengan satu ibadah kita mendapatkan hadiah yang berlipat-lipat ganda. Bonusnya banyak. Dapat surga, dijauhkan juga dari api neraka. Jadi hadiah spesial dari Allah yang pertama, yang kedua diberikan pintu masuk yang spesial untuk memasuki surga, dan juga kita dijauhkan insya Allah dari api neraka. Kemudian ini adalah yang keempat, semua dosa masa lalu diampuni. Kemarin ini adalah salah satu hadis riwayat dari Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapapun yang menjalankan puasa selama Ramadan karena keyakinan yang ikhlas dan untuk berharap mendapatkan pahala dari Allah, maka semua dosanya di masa lalu diampuni. Semua dosanya di masa lalu akan diampuni. Ini hadis sahih sabda Rasulullah SAW. Siapa yang di sini pernah beribadah tanpa berharap dosanya diampuni? Siapa di antara kita yang pernah melakukan sholat atau melakukan sedekah, melakukan ibadah, berbuat baik kepada orang lain tanpa berharap dosa-dosa kita diampuni? Atau apakah ada di antara kita yang merasa tidak punya dosa sama sekali sehingga kita berhak masuk surga?
Ini ibadah Ramadan ini akan menghabiskan semua dosa kita yang lalu. Mudah-mudahan apabila kita jalankan puasa Ramadan kita ini dengan keyakinan yang ikhlas, tulus, saya beribadah Ramadan kali ini hanya untuk Engkau ya Allah. Aku menyiapkan diriku hanya untukmu ya Allah. Aku mengharapkan hanya pahalamu dari Engkau ya Allah. Insya Allah kalau itu yang kita jalankan sebulan, dan kita hanya punya waktu sebulan ini, Ramadan. Cuma dikasih sebulan kok ujiannya, kalau dibilang ujian. Padahal ini adalah kegembiraan. Karena kenapa kegembiraan? Karena hadiahnya terlalu bagus. Kita dikasih hadiah surga, dikasih hadiah dijauhkan dari neraka, dan diampuni semua dosa kita masa lalu. Gak ada lagi yang hadiah yang lebih indah dibandingkan hadiah bulan Ramadan. Mari sama-sama kita maksimalkan ibadah kita Ramadan sekali ini. Dan ditambah lagi satu lagi terakhir. Pahalanya dilipat gandakan. Tiap tindakan yang dilakukan anak Adam akan dilipat gandakan. Tindakan yang baik akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dengan syarat berpuasa yang dilakukan karena aku, sekali lagi Allah membilangkan bahwa puasanya mesti ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Bukan karena kita mau menyombongkan diri kita berpuasa, mau menunjukkan ke orang-orang, tapi hanya karena Allah ta'ala. Maka aku akan memberinya pahala. Karena mereka meninggalkan keinginannya demi aku. Ini dibilang ada dua kebahagiaan orang berpuasa. Pertama ketika dia berbuka puasa, dan yang lain adalah ketika dia bertemu dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Dan bau mulut orang yang berpuasa lebih baik di hadapan Allah daripada aroma minyak misk. Jadi udah dikasih dapat hadiah spesial dari Allah, dikasih surga dengan pintu yang khusus, dijauhkan dari api neraka, kemudian status ini adalah diampuni semua dosanya masa lalu. Semua dosa kita diampuni. Ditambah lagi, semua ibadah kita akan dilipat gandakan pahalanya 700 kali. Ini melebihi Black Friday. Kalau ibu-ibu suka belanja Black Friday, ini adalah Black Month, bahasa ininya ya. Benar-benar special month, special, very, very special month. Jadi, mari sama-sama kita excited, kita gembira menyambut Ramadan ini karena ini adalah kesempatan di mana hanya inilah ibadah spesial yang kita bisa hampir mendapatkan semuanya. Jadi mari kita sama-sama coba maksimalkan ibadah kita. Mari kita lebih berexcite, bukan hanya melaksanakan ibadah Ramadan karena kewajiban, tapi karena ini yang kita tuju. Kita mengharapkan semua pahala karena Allah Ta'ala, mengharapkan pahalanya, mengharapkan surganya, mengharapkan dijauhkan dari api nerakanya, dan mengharapkan hadiah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Ini satu lagi. Mungkin ada hal-hal yang tadi belum ini bahwa apa? Ya hal-hal di dunia. Karena semua itu hal akhirat itu hadiah, ya mungkin ada hadiah dari Allah ya. Ini tambah lagi semua doanya dikabulkan. Semua. Ada 3 golongan orang yang tidak akan ditolak doanya. Yaitu yang pertama adalah orang yang orang yang berpuasa hingga berbuka, pemimpin yang adil, dan doanya orang yang dizolimi. Orang yang berpuasa hingga berbuka, doanya tidak akan ditolak. Sekarang kita, alhamdulillah kita diberikan kesehatan, tapi teman-teman kita ada yang sakit. Insya Allah dengan berpuasa, mudah-mudahan, kalau kita diberikan kesempatan berpuasa, mari kita doakan teman-teman kita. Mari kita doakan orang tua kita. Mari kita doakan orang-orang tua, guru-guru kita yang telah mendahului kita. Karena semua doa kita yang akan kita panjatkan ketika kita berpuasa akan dikabulkan. Kita mati-matian meminta-minta kepada Allah, karena dikasih sama Allah. Allah tidak akan menolak doamu kalau kamu berpuasa hingga berbuka. Jadi apalagi yang menjauhkan kita dari puasa. Mari kita tidak lupa, karena puasa ini bukan bulan-bulan yang bukan main-main, yang sangat-sangat spesial. Mari kita ajak orang-orang terdekat kita, memastikan orang-orang terdekat kita berpuasa. Teman-teman kita, suami kita, istri kita, anak kita, cucu kita. Mari kita ajak mereka semua, karena kita tahu sekarang bahwa puasa ini akan memberikan semua yang kita inginkan selama ini ketika kita beribadah.
Semua akan diberikan ketika sebagai hadiah dari Ramadan. Jadi mudah-mudahan ini sedikit memberikan motivasi untuk kita semua dan untuk menjalankan ibadah Ramadan. Ini terakhir, slide terakhir. Ini adalah to-do list for an exciting event. Ini to-do list for exciting event ini sama aja kayak kalau kita mau pergi liburan ke Bali, atau kita mau pergi nonton konser orang yang kita sukain, atau kita any exciting event, inilah kira-kira to-do list-nya. Sama. Dan kalau kita exciting terhadap puasa, mari kita juga sama-sama lakukan ini. Pertama, scheduling. Pastikan kita tahu mulai kapan kita bulan puasa, mulai kapan ini berakhir. Karena cuma ada sebulan. Hadiahnya yang spesial itu cuma diberikan sama Allah 1 bulan itu aja. Mari kita pastikan pada tanggal itu, pada bulan itu, kita bisa maksimal. Kalau ada yang mesti bekerja, ya bekerja itu mencari nafkah, itu jihad fisabilillah. Tapi kalau ada yang bisa menyesuaikan waktunya, mari kita coba sesuaikan. Salah satu contohnya seperti guru kita, Mas Rafiq. Dipaksakan sama Mas Rafiq, saya mesti lulus Mas Rizky bulan Maret. Kenapa? Karena saya mau beribadah secara spesial untuk bulan Ramadan. Masya Allah. Mari kita contoh spesial dari Mas Rafiq bahwa mari kita sama-sama fokus. Scheduling, kita schedulekan. Kalau bisa hari-hari itu kita nggak diisi sama hal-hal yang tidak perlu. Ibaratnya kalau kita mau pergi ke Bali, misalnya kita excited ke Bali gitu ya. Kita nggak mau mikirin, wah nanti saya mau bikin acara ini dulu, kita mau bikin hiking ke sini, mau bikin nanti saya mau ke Bali dulu, itu ultimate saya. Nah kalau ini ultimate kita adalah mau Ramadan, jadi kita hindarkan sebisa mungkin schedule kita diisi sama yang lain, kita maksimalkan schedule kita itu adalah ibadah Ramadan. Itu yang pertama. Kedua, research, mencari informasi apa yang bisa kita dapatkan biar bisa maksimal untuk exciting event itu. Misalnya kita mesti menyiapkan tiket pesawat yang murah kalau misalnya mau pergi ke Bali. Kalau mau ke ibadah puasa, kita mesti siapkan, badan kita mesti sehat. Kita mesti siapkan misalnya, kok saya mesti targetkan saya mau khatam Quran 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Saya mau targetkan sedekah sebanyak mungkin. Ini kita cari, kita seperti sekarang ini, kita nanti insya Allah akan mendengar banyak dari Mas Rafiq mengenai apa-apa saja yang mesti kita lakukan dalam bulan puasa biar bulan puasa kita ini barokah, maksimal. Inilah, jadi salah satu cara untuk kita research ini adalah mendatangi pengajian, mencari ilmu. Kemudian ketiga, planning. Kita bikin plan, siapkan targetnya. Apa yang kita mau coba targetkan pada bulan puasa ini. Kalau hadiahnya sampai sebegitu benar, saya nggak mau sampai di bawah ini. Saya mau memastikan bulan ini saya dapat hadiah yang dijanjikan oleh Allah. Karena saya akan memberikan semua yang terbaik dari yang saya punya untuk Allah. Kita siapkan semua yang dibutuhkan. Untuk ibu-ibu yang biasanya mungkin ya, insya Allah nggak ada pasti di ibu-ibu kelapa yang mengeluh menyiapkan makanan untuk sahur, makanan untuk berbuka. Mungkin bisa belanja, didahulukan belanjanya, taruh di kulkas, jadi nggak perlu lagi pergi belanja segala macam. Jadi kita siapkan target apa yang mau kita lakukan selama bulan Ramadan dan apa yang mesti kita siapkan. Siapkan Qur'annya. Kalau Qur'an kita terlalu kecil, yang matanya sekarang sudah bacanya susah, cari Qur'an yang sedikit lebih besar biar kita bisa baca lebih nyaman baca Qur'an. Yang keempat, fit condition. Kita mau ibadah kita maksimal. Jangan sampai pas acara kita mau dapat anugerah hadiah award dari presiden, sakit. Nggak bisa datang. Misalnya kalau di Amerika nggak jadi ke White House. Padahal kita dipanggil ke White House untuk dapat hadiah dari Biden misalnya, atau dari presiden atau dari siapa. Nggak bisa pergi karena apa? Karena sakit. Sayang. Hadiah yang disiapkan oleh Allah yang dijanjikan oleh Allah besar. Betul sekali bahwa sakit itu adalah takdir dari Allah. Tapi sakit itu juga adalah hal yang kita bisa usahakan, yang Allah meminta kita untuk mengusahakan untuk menjauhkan dari penyakit. Jadi mari sama-sama kita siapkan kondisi fisik kita. Jangan sampai kita memasuki bulan Ramadan ini dengan keadaan sakit. Mudah-mudahan kita bisa maksimal di bulan puasa ini dengan kondisi yang fit dan maksimal. Dan terakhir adalah menghindari distraction, menghindari gangguan.
Itu yang tadi saya bilang, kalau kita udah fokus mau melihat bahwa hadiahnya adalah terbaik yang akan kita dapat di dunia dan di akhirat, mari kita jangan sampai sebisa mungkin jangan diganggu oleh schedule dengan ini, schedule dengan itu, media sosial, mari kita maksimalkan fokus kita hanya untuk ibadah bulan Ramadan, karena sekali lagi hanya 30 hari, dan nggak semua, sedihnya lah orang-orang yang nggak bisa mendapatkan Ramadan tahun ini. Ada beberapa teman kita, bahkan teman kita guru kita Mama Saufala dipanggil Allah sebelum bulan Ramadan. Jadi ya walaupun alhamdulillah beliau sudah melalui begitu macam berbulan-bulan bulan Ramadan dengan yang saya yakin ibadahnya sudah maksimal, tapi nggak pernah kita mau menghilangkan kesempatan kita dengan hadiah yang sebesar ini dijanjikan oleh Allah. Mari kita siapkan agar kita bisa mendapatkan hadiah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian pembukaan untuk motivasi kita untuk bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya serahkan kepada Mas Rafiq untuk mengisi apa-apa saja yang perlu kita lakukan selama bulan Ramadan biar kita ibadah bisa maksimal. Silakan Mas Rafiq. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Presiden Pengajian Arizona Profesor Rizal Haryadi PhD beserta seluruh pengurus pengajian yang lainnya. Yang sama-sama kita hormati Sohibul Bait, tuan rumah pengajian kita pada pagi hari ini, Mbak Kiki dan Brother Mike. Brother Mike berhalangan hadir karena sedang ada tugas ke Jermani. Kita doakan mudah-mudahan lancar urusan beliau. Yang sama-sama kita hormati moderator kita Mas Hamzah Firman dari Tucson, Ustadz kita, Ustadz Rizky yang sudah memberikan pencerahan dari Scottsdale, dan semuanya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, baik hadir di sini secara langsung maupun melalui forum Zoom. Izinkan saya memulai pengajian kita dengan membacakan sebuah pantun. Di Santan Valley hari ini pengajian kelapa. Tuan rumahnya Mbak Kiki, ibunya Aminah. Kita doakan bersama-sama, insya Allah satu keluarga dapat barokah. Amin. Amin. Lanjut ya. Di New York ada patung Liberty, ciri khas negara Amerika. Hati yang rindu dengan bulan suci, bergembira dengan Ramadan yang akan tiba. Amin. Oke, one more pantun. Grand Canyon ada di Arizona. Menjulang tinggi gagah perkasa. Sebentar lagi kita puasa, ibadah dan ukhuwah raih bersama. Amin. Mantap. Allah, alhamdulillah kita semuanya bersyukur setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya kita semua diberikan kesehatan, kesempatan untuk bersilaturahmi di tempat yang mulia ini. Amin. Hebat Bang Palembang. Diberikan barokah, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa wa ta'ala. Masih ada tapi di belakang nanti.
Oh, silakan Kayu. Jawab. Oh, kalau nggak bisa Kayu, Bu Esti kalau gitu. Wong Palembang pintar berpantun. Ya. Ya, alhamdulillah kita bertemu dalam suasana yang sangat penuh dengan keakraban. Ini probably one of the best moment di pengajian kita. Karena kita didukung oleh peralatan-peralatan yang canggih. Ini di tangan saya ini ada mic super keren ini. Dibeli baru oleh Pak Tantowi bersama itu sound system di belakang. Salah satunya adalah kepentingan pengajian. Nah, mudah-mudahan setelah dipakai pengajian Barokah. amin. Nah itu Bu Ade itu katanya mudah-mudahan barokah Pak Tantowi. Oh kalau begitu insya Allah next pengajian pakai mic-nya Pak Ayon. Nah, habis ini beli mic Pak Ayon. Oh sudah ada? Ya udah dibawa aja kalau gitu dua-duanya. Nah, Alhamdulillah juga di depan kita ini ada layar screen TV besar sekali. Itu bisa melihat yang ada di Zoom. Jadi kelihatan itu Mas Rizky, ibu-ibu, bapak di sini bisa ngelihat Zoom semuanya. Kalau Bu Ade bersuara gitu nyelotok, insya Allah dengar semua Bu Ade. Oh, Bu Ade di sini keras suaranya. Oh, Bu Ade katanya, insya Allah. Alhamdulillah. Ya, sekarang sudah banyak fasilitas bagi kita semua untuk menjalankan pengajian, pengajian kita berjalan lebih lancar dan lebih dekat, penuh dengan suasana keakraban. Mudah-mudahan pengajian-pengajian selanjutnya juga lancar. Amin ya rabbal alamin. Yang saya akan sampaikan sebenarnya tidak lain hanyalah catatan kaki dari poin inti yang sudah disampaikan oleh Mas Rizky tadi. Jadi dalam istilah tradisi Islam itu ada yang disebut dengan kitab inti. Kitab inti bahasa Arabnya Kutubul Mutun, ditulis oleh ulama yang hidup generasi awal. Pokok pikiran. Ada yang disebut dengan kitab catatan. Kutubut Ta'liq Al-Hawashi. Nah, yang akan saya sampaikan itu hanya catatan kaki, footnote dari yang disampaikan oleh Mas Rizky tadi. Insya Allah. Sebelum itu, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya, setulus-tulusnya kepada seluruh anggota pengajian Kelapa untuk semua doa yang diucapkan dengan tulus untuk proses saya menjalani ujian seminggu yang lalu. Alhamdulillah, saya yakin itu semua berkat doa dari Bapak Ibu semua. Saya yakin, seyakin-yakinnya. Alhamdulillah ujian berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi 10 hari menjelang ujian, saya relatifly sudah tidak begitu banyak lagi pegang buku. Saya sudah berusaha serileks mungkin. Tapi kepada semua orang saya kirim message. Ke grup WhatsApp saya kirim message mohon doanya, saya akan menghadapi ujian. Alhamdulillah banyak yang mendoakan dan alhamdulillah ujian berjalan dengan lancar. Saya ke Tempe Library, berhenti di bus stop, ketemu dengan drivernya Black American namanya Brother Ahmad. Hey Rafiq katanya, how are you guys katanya. Oh I'm good. Brother Ahmad, please make dua for me. I'll be defending my dissertation soon. Okay, I'll make doa for you. Alhamdulillah, doa dari Brother Ahmad, doa dari semuanya itu works. Alhamdulillah, saya berhasil lolos dengan baik seperti disebut oleh Mas Hamzah tadi. I pass without revision. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Pak Tantowi juga pasti mendoakan. Ya saya doain terus. Oh, semuanya saya yakin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bu Ade, seluruh pengurus pengajian, anggota pengajian itu semuanya mendoakan dan doa saya juga dari hati saya yang paling dalam mudah-mudahan
semua urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Mudah-mudahan dijauhkan dari kesulitan, hidup kita diberkahi, dan khususnya kepada teman-teman yang sedang studi juga mudah-mudahan dilancarkan. Amin. Saya teringat pertama kali saya datang ke pengajian memberi ceramah itu di rumahnya Bang Jamari di Toleson. Waktu itu presiden kita masih Mas Rizky. Saya bilang, Mas Rizky juga menekankan, tolong doakan Mas Rafiq, ini baru start his PSD journey. Semua yang hadir di forum itu bilang amin gitu. Rupanya doa yang dipanjatkan 5 tahun yang lalu itu diijabah oleh Allah. Alhamdulillah, jadi studi saya berakhir dengan baik, saya selesai. Alhamdulillah. Tapi jangan pulang kampung. Ya. Insya Allah hari ini materi kita berkenaan dengan Ramadan. Dan there is nothing new. Kita semua sudah tahu. Sudah sering kita dengar melalui ceramah di medium YouTube, di Zoom, sudah sering kita baca. Tetapi tetap kata Al-Quran, fadzakir inna fa'atiz dzikra. Surat Al-A'la ayat ke-9. Ingatkanlah, berikanlah peringatan, karena peringatan itu akan bermanfaat. Jadi, what I'm gonna say is just a reminder. It's been there, sudah di sana. Sudah ada di dalam memori kita, sudah ada dalam fitrah kita, hanya perlu dibangkitkan lagi. Insya Allah, kalau kita menjelang Ramadan, rajin mendengarkan pengajian, mendengar motivasi, itu akan menciptakan keinginan yang kuat, melahirkan azam yang kuat dalam hati kita. Dan insya Allah pada saat Ramadan kita sudah siap sekuat tenaga mengisi Ramadan dengan baik. Yang pertama-tama, sekedar menegaskan ulang dari yang disampaikan Mas Rizky tadi, kita awali Ramadan dengan niat yang kuat. Awali Ramadan dengan niat yang kuat. Enggak apa-apa, sekarang dibaca niatnya itu enggak apa-apa. Nawaitu shauma Ramadan. Dibaca sekarang enggak apa-apa, walaupun masih kurang lebih seminggu lagi, dibaca terus enggak apa-apa. Dibaca lagi doa Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Insya Allah, kalau kita awali dengan niat yang kuat, tekad yang kuat, we will make difference. Kita akan membuat perbedaan. We will make achievement. Kita akan membuat prestasi di bulan Ramadan. Completely different, berbeda kalau kita masuk Ramadan nggak pakai niat. Jadi ibarat orang masuk kelas itu dia nggak punya keinginan belajar, dia cuma pengen duduk gitu. Nah itulah makanya Nabi menekankan pentingnya kita pasang niat. Nah sekarang Bismillah, saya mau beribadah Ramadan sebaik-baiknya. Ramadan ini jadi Ramadan terbaik dalam hidup saya. Make it, bunyikan, suarakan. Ramadan ini akan jadi Ramadan terbaik dalam hidup saya. Ramadan yang mentransformasi diri saya, merubah diri saya. Nah, insya Allah, kalau niat baik itu, doa itu kita ucapkan, doa itu ditangkap oleh malaikat, dikirim ke Lauhul Mahfuz, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan? Selain kewajiban-kewajiban kita selaku umat Islam, berpuasa. Tadi Mas Rizky menyebut apa saja sih amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan. Kita semua sudah paham, sudah tahu. Amalan yang paling utama di bulan Ramadan adalah memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Sekali lagi, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Even before Ramadan becomes the month of fasting,
Ramadan already becomes the month of the Quran. Coba kita baca ya ayat Al-Quran. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan, tempat atau waktu turunnya Al-Quran. Jadi disebut dulu bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Masukkan dalam pikiran, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Quran. Nah, kata Allah dalam ayat ini, setelah menyebut bulan Ramadan bulan Al-Quran, baru dilanjutkan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan, menemui masuknya kedatangan bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Jadi sekali lagi, Ramadan itu sebelum jadi bulan puasa, dia sudah jadi bulan Ramadan. Dalam surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Al-Quran itu kami turunkan pada malam Lailatul Qadar, malam Ramadan. Nah, di tahun kedua setelah Nabi sampai ke Madinah, barulah syariat berpuasa, melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu diturunkan oleh Allah. Oleh karena itu, kita harus betul-betul ingat, betul-betul sadar, yang harus jadi prioritas kita di bulan Ramadan adalah membaca, berinteraksi dengan Al-Quran. Tadi Mas Rizky sudah nyebut tuh, bagaimana pentingnya kita mengalokasikan Ramadan untuk Al-Quran. Saya mohon maaf bercerita dari pengalaman pribadi, Ibu. Tahun lalu di bulan Ramadan, semua pekerjaan terkait dengan disertasi saya tinggalkan. For a complete month, I didn't touch my dissertation. Yang saya lakukan hanyalah Al-Quran. Gitu. Al-Quran untuk komunitas kita, insya Allah nanti ada pengajian bersama, tadarus bersama, jelang buka bersama. Tahun lalu juga ada tadarus dengan keluarga saya di Palembang, di Yogyakarta. Jadi sehari 3 kali tadarus Al-Quran, di samping tadarus pribadi. Yang saya lakukan itu masih sangat-sangat jauh. Bapak, ibu-ibu melakukan yang lebih baik. Banyak yang lebih baik dan banyak yang bisa kita jadikan teladan. Para ulama misalnya, insya Allah kita semua pernah dengar, kita kenal dengan baik, ada namanya Imam Malik. Kenal ya Malik ya? Tahu ya? Oh, enggak kenal. Belum kenalan. Tahu nama. Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Imam Malik ini salah satu dari imam yang 4. Jadi kan ada Imam Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad bin Hambal, ada Imam Malik. Nah, Imam Malik ini dikenal sebagai imam ahli hadis. Dia menulis kitab hadis namanya Al-Muwatta. Jadi spesialisasi adalah hadis. But when it comes to Ramadan, he put aside hadis. Dia singkirkan hadis. This is the month of Ramadan. Imam Malik itu contoh kita. Imam Syafi'i itu ahli hukum, lawyer bahasa zaman sekarang. Selama bulan Ramadan, Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran sebanyak berapa kali? Cerita populernya sudah berapa kali? More, sebanyak 60 kali. Unimaginable. 60 kali, berarti sehari 2 kali Imam Syafi'i. Baca Quran aja. Memang kita agak sulit mencapai derajat itu. Dan kita tidak harus sampai ke situ. Konteks zamannya berbeda, tanggung jawabnya berbeda, tapi make a commitment. Bikin niat yang kuat dalam hati, ini bulan Ramadan saya mau sebanyak-banyaknya baca Al-Quran. Kalau ada waktu kosong, Quran aja deh. Driving nih. Kayak ngantar anak 20 menit kan ke sekolah dari Tempe Downtown ke Southern Avenue.
Daripada dengar yang lain-lain, setel aja Quran. Syekh Al-Ghamidi, Al-Affasi, atau Abdul Basit Abdus Somad. Setel ceramah Al-Quran, pengajian Nu'man Ali Khan, pengajian tafsir, pengajian Gus Baha, pengajian Adi Hidayat. Tapi pilih yang spesifik tentang Al-Quran. Jadi jangan biarkan satu momen pun kita gunakan untuk hal-hal yang lain. Saya juga senang Pak, entertainment, hiburan juga senang. Jadi kalau ngobrol tentang movie saya nyambung. Biasanya kalau saya ngantar Mumtaz dari Tempe, dari Downtown Tempe ke Southern Avenue, yang saya setel itu apa? Review film di YouTube. Saya nggak sempat nonton memang, tapi saya gunakan 15 menit, 20 menit nyopir dengar review film India, gitu kan. Kadang-kadang film Korea, saya seneng. Nah, tapi komitmen kita bersama, when it comes to Ramadan, pinggirkan, singkirkan. Kalau ada waktu luang, gunakan waktu untuk mendengar bacaan Al-Quran. Tapi tentu saja kewajiban kita selaku orang yang terikat komitmen di tempat kerja, kerjakan. Yang bekerja di lapangan, kerjakan. Yang bekerja di kantor, kerjakan. Yang student, kerjakan tugas. Tapi kalau ada waktu kosong, gunakan untuk baca Al-Quran. Gitu ya. Nah, ibu-ibu, bapak yang dimuliakan Allah. Sekarang silahkan buka surat Yunus. Surat Yunus ayat ke-57. Surat Yunus itu surat ke-10. Surat ke-10 ayat ke-57. Ketemu ya? Udah ya, saya baca. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Tolong dibaca terjemahnya, Bu Esti deh. Karena nggak mau pantun, baca terjemahan aja. Pakai mic. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Esti. Kenapa kita perlu? Kenapa kita harus baca Al-Quran? Ini jawabannya. Ayat ini pendek, tetapi secara efektif, secara singkat menjelaskan what is Quran. Apa yang dikandung oleh Al-Quran. Dalam ayat ini Allah memanggil, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Segenap manusia itu orang beriman, nggak beriman dipanggil semua. Nah, kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya dalam surat Yunus, itu banyak tuh yang diadres orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir. Dalam surat ini, surat Yunus, banyak narasi Allah menceritakan orang-orang kafir yang menolak dakwah Nabi Muhammad. Akhirnya sampai pada ayat ke-57 dipanggil semuanya. Mau kafir, mau beriman, saya panggil semua. Ya ayuhan nas. Universal ini. Wahai segenap manusia. Qad ja'atkum, telah datang kepada kamu sekalian. Apa? Al-Quran. Al-Quran itu apa? Mau'idhah. Mau'idhah itu arti apa? Advice. Al-Quran itu adalah nasihat. Nasihat yang datang membawa kebaikan. Kata para ulama tafsir,
mau'izah itu bisa diterjemahkan sebagai peringatan tentang sesuatu yang buruk terjadi di kemudian hari yang harus kita hindari. Jadi Al-Quran itu adalah peringatan agar kita tidak terjerumus kepada keburukan yang terjadi kemudian hari itu. Orang-orang kafir Mekah dalam ayat-ayat sebelumnya tadi dalam surah Yunus itu menolak beriman kepada Allah. Dikasih tahu, hei orang-orang Mekah, yang datang kepada kalian ini mau'izah, yang datang kepada kalian ini advice, prevention from anything bad in the future. Dan yang memberi nasihat ini bukan manusia. Yang memberi nasihat ini adalah mir rabbikum, dari Rabbmu, dari Tuhanmu. Tuhanmu yang maha kasih, maha pengasih, maha penyayang. Ini nasihat dari pengasih, dari penyayang ini. Sama seperti kita memberi nasihat kepada anak-anak kita. Itu kan nasihat bukan dari, walaupun kadang sambil marah, itu kan dari bukan dari atas dasar kebencian, atas dasar rasa sayang, rasa kasih. Dan seperti itulah Allah memanggil kita. Allah memberikan nasihat dengan cinta, dengan kasih sayang. Qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Jadi Al-Quran itu pertama selain dia nasihat untuk keburukan yang belum terjadi, Al-Quran juga jadi syifa. Syifa itu artinya obat, penyembuh. Berarti apa? Berarti sudah ada penyakitnya, sudah ada keburukan yang sudah terjadi. Dan Al-Quran bisa menyembuhkan itu. Bisa menyembuhkan itu. Dan Al-Quran itu penyembuh bukan hanya untuk penyakit individu, tapi juga untuk penyakit kolektif, penyakit masyarakat, penyakit negara, penyakit peradaban. Al-Quran syifa'ul lima fis sudur. Pada tingkatan individu kita itu punya banyak penyakit, Pak, Bu, harus diakui. Kadang-kadang kita malas untuk penyakit. Kadang-kadang timbul rasa hasad, kadang-kadang timbul rasa iri. Kadang-kadang muncul suudzon dalam pikiran kita. Kadang-kadang kita berprasangka buruk bukan hanya kepada manusia, kadang-kadang berprasangka buruk pada Tuhan. Kita punya semua jenis keburukan dalam diri kita. Jadi lebih baik kita akui kita itu banyak dosa. Dan Al-Quran menjelaskan bahwa dirinya adalah syifa'ul lima fis sudur. Jadi ibarat orang yang sakit datang ke dokter, dokter ngasih prescription. Pick up your medicine at CVS di Mill Avenue misalnya. Al-Quran adalah prescription dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu Al-Quran itu disebutkan sebagai wahudaw warahmah. Huda. Coba kita tanya yang namanya Mas Huda artinya apa? Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk. Petunjuk itu artinya apa? Nah, syifa itu obat untuk penyakit yang sudah melekat dalam diri kita. Hudan itu kata para ulama adalah prescription dari dokter agar kita tidak terjerumus lagi kepada penyakit yang sama. Ini ada Bu Dokter Uni Rizky. Jadi kalau kita datang ke dokter, sudah dikasih obat, dikasih resep, dokternya akan bilang, kamu jangan minum gula lagi. Kayak Pak Tantowi udah 2 minggu nggak makan nasi nih. Itu hudan dari dokter. Hudan dari dokter. Udah minum obat, udah rutin, tapi sekarang dibatasi lagi. Jangan makan nasi lagi. Jangan minum kopi lagi. Jangan ngerokok lagi misalnya. Nah itu hudan. Jadi petunjuk yang diberikan agar kesembuhan kita itu, recovery kita itu sempurna. Itu makna hudan, kata para ulama. Selain itu, hudan juga bisa bermakna petunjuk yang lebih luas, yang memberitahu kemana kita berjalan, kemana kita mengarahkan hidup kita. Nah, pahamilah, kita harus memahami bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk hidup, manual.
yang mengarahkan kita mau ngapain dalam hidup. Coba Pak, kita mau ke Santan Valley. Ada yang sudah hafal jalannya? Everyone use GPS. Tadi malam saya agak komplain dikit ke Mbak Kiki. Mbak, saya tuh 25 menit sendiri loh. Jalan di jalan non highway. Gitu. Nggak ada highway ya, memang nggak ada Mas. Gitu. Jadi I guess everyone in this room, when we wanna come to this house, we use GPS. Tanpa GPS nyasar kita. GPS itu mengarahkan petunjuk di mana kita sampai. Bukan hanya itu. Speed limit dikasih tahu sama GPS kan? Exit berapa? Belokan di mana? GPS. Nah, Al-Qur'an ini adalah the living GPS. Bukan dibuat oleh Google. GPS ini dibuat oleh Allah yang Maha tahu semuanya. Maha tahu semuanya. Itu makna Al-Qur'an sebagai hudan. Jadi ini yang perlu kita renungkan baik-baik. Al-Quran itu mau'idhah, petunjuk dari yang maha baik. Nasihat. Al-Quran itu adalah obat untuk penyakit yang ada dalam diri kita, dan Al-Quran adalah hudan, petunjuk dari Allah. Dan yang terakhir, Al-Quran adalah rahmah. Tapi rahmat ini tidak untuk semua orang dalam ayat ini. Wa rahmatan lil mu'minin. Al-Quran menjadi rahmat, menjadi blessing bagi orang beriman. Jadi kalau manusia secara umum yang dipanggil di ayat di awal ayat tadi, ya ayuhan nas, mengikuti Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi rahmat bagi mereka sebagaimana Al-Quran menjadi rahmat bagi orang yang beriman. I know we are busy. Kita semua punya kesibukan. Tetapi manusia itu selalu mencari excuse. Ya nggak Pak? Selalu mencari excuse. Aduh, jam saya ini padat nih. Aduh, saya kerja malam nih. Ada aja jalan tuh. Supaya kita nggak baca Al-Quran. Jadi kita harus baca. Push yourself, push. Kalau bisa Ramadan tahun ini minimal sekali kita selesai baca Al-Quran. Oh, saya belum bisa baca Al-Quran. Oke, Ramadan tahun ini gunakan Al-Quran yang ada Latinnya. Baca dari Latin nggak apa-apa. Saya ingat sekali almarhumah Ibu Tuti itu kalau baca Al-Quran dalam Zoom lancar sekali. Orang mungkin nggak tahu kalau Bu Tuti itu baca dari Latin. Hanya sedikit orang. Tapi saya mengapresiasi dengan setinggi-tingginya semangat Bu Tuti untuk baca Al-Quran. There is no problem, no problem in that. Nggak apa-apa. Yang penting kita baca Al-Quran. Setelah Ramadan berlalu, sisihkan waktu belajar ngaji. Sekarang udah kesempatan untuk ngaji itu sudah sangat mudah bagi kita. Sudah ada Zoom di mana-mana. Di Indonesia banyak institusi yayasan yang menyediakan kesempatan untuk belajar dari awal. Gunakan itu. Nah, yang jelas tahun ini kita niatkan insya Allah jadi Ramadan terbaik dalam hidup kita. Ramadan di mana interaksi kita dengan Al-Quran meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu Allah. Ini sedikit tips mengenai etika membaca Al-Quran. Tips praktis. Sebelum membaca Al-Quran, disunnahkan, diupayakan untuk berwudu terlebih dahulu. Tidak wajib, tetapi sangat-sangat dianjurkan. Dalam keadaan sulit untuk berwudu ya nggak apa-apa, nggak wudu. Tapi kalau di rumah, ya wudu lah. Apalagi musimnya sudah enak ini. Kalau musim dingin aja kan kamar mandi dikit tuh. Malas kita kaki kena keran gitu. Apalagi harus ngangkat-ngangkat gini kan. Now it's already spring. Almost summer. Make a wudu. Itu satu. Kedua, usahakan pada saat kita baca Al-Quran, pikiran kita tuh nggak sibuk dengan yang lain. Benar-benar ihdalul qalb, hadirkan hati kita. Jangan baca Al-Quran tapi kok pikirannya di dapur gitu. Jangan baca Al-Quran kok pikirannya di Netflix series gitu. Singkirkan dulu, kondisikan pikiran supaya
kita bisa maksimal berinteraksi dengan Al-Quran. Ketiga, tips selanjutnya, usahakan membaca Al-Quran itu dari mushaf. Dari mushaf, bukan dari HP. Kalau dari HP, bahasa Mas Rizky tadi gampang terdistraksi. Baru buka alif lam mim, ting, ting, jeng, tempenya belum nyampe ya. Aduh, ya rasi dong ngaji neng ini. Baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semua Telepon masuk. Bu Sumardan? Telepon masuk. Ya, ada SMS masuk. Jadi upayakan kita berkonsentrasi. Caranya adalah menggunakan mushaf. Mushaf. Mushaf itu ini. Yang Arab nyebutnya mushaf, tapi kita Quran. Jadi artinya Al-Quran yang dalam bentuk kertas itu. Kemudian ini perlu diucapkan baik-baik, terutama di bulan Ramadan, usahakan membaca Al-Quran itu sampai menangis. Mungkin kita agak sulit di luar bulan Ramadan, tapi bulan Ramadan itu, di bulan Ramadan bacalah Al-Quran sampai menangis. Gimana kalau nggak bisa nangis? Kata para ulama itu tabakau. Jadi paksa benar, dipicingkan mata, dipaksa. Artinya apa? Supaya kita menghayati bacaan Al-Quran. Baca Al-Quran sampai hati kita itu tersentuh, sampai karang yang ada di dalam hati kita itu pecah. Gitu. Nah, itu sunnah para ulama membaca Al-Quran sampai menangis. Kalau nggak bisa, Kenapa, Bu? Kalau nggak bisa pakai bawang merah boleh. Baru aku mentanya Adik mah ada jawab aja. Adik. Jadi kalau merah. ngaji Quran itu harus diresapi ya, Mas Taufik. Iya dong. Kalau baca Al-Quran itu harus diresapi. Nonton YouTube aja kan ketawa-ketawa gitu. Gitu. Ada kan? Nah, pada saat baca Al-Quran usahakan. I know it's kind of hard outside Ramadan, tapi di bulan Ramadan itu harus kita upayakan. Pas kunut pada saat kita sholat tarawih, sholat witir. Selanjutnya, tips selanjutnya adalah setelah selesai baca Al-Quran, ciumlah mushafnya. Iya. Tuh. Ya, tetapi ini teladan para ulama. Cium kayak gini. Yang lama taruh di hati, taruh di dada. Itu insya Allah akan mendekat Al-Quran ke dalam hati kita. Insya Allah siap ya, kita praktekkan ya. Ya. Siap kita banyak-banyak baca Al-Quran. Insya Allah. Oke, itu yang pertama mengenai membaca Al-Quran. Yang kedua, yang juga jangan sampai ketinggalkan, ini amalan sunnah muakkadah adalah qiyam Ramadan atau tarawih. Kata Nabi, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri di malam bulan Ramadan, maksudnya melakukan sholat tarawih dengan penuh keimanan, mengharapkan ridha Allah, semua dosa-dosanya yang telah lalu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi make a commitment. Setiap malam kita tidak tinggal sholat tarawih, khususnya kaum laki-laki. Kaum ibu kadang-kadang ada panggilan alam. Kadang-kadang ada halangan. Tapi kalau sudah mbah-mbah sudah nggak lagi tuh panggilan alamnya. Saya nggak mau nunjuk orang. Biar yang ngerasa nenek ngerasa sendiri lah. Jadi kalau kita sudah senior, sudah monopos, laki-laki, kalau bisa setiap malam kita tidak tinggal sholat tarawih. Syukur-syukur. Kalau bisa datang ke masjid.
Karena masjid-masjid sudah normal, sudah mengadakan sholat tarawih seperti biasa. Kalau ada halangan, ada jam kerja yang nggak pas, pulang ke rumah setelah buka, sholat maghrib, sholat isya, kerjakan sholat tarawih. Kalau mau yang ringan, kerjakan 8 rakaat. Agak panjang nggak apa-apa. Kalau mau afdol lagi, lebih panjang lagi, kerjakan 20 rakaat. Gitu. Intinya jadikan komitmen kita sholat tarawih tiap malam. Oke. Ditambah dengan sholat witir. Oh, pertanyaan dari Iya. Iya, mau sholat tarawih. Iya, di sini ambil. Boleh jalan, alhamdulillah. Kaget ya Pak Ayun ya. Udah boleh nanya belum nih? Iya. Nah, ini made during COVID juga Bu Esli. Alhamdulillah. Ya doa Bapak Ibu semua lahir dia. Ini bonus kuliah selesai, anaknya lahir juga. Alhamdulillah. Oke, jadi sholat tarawih. Yang ketiga adalah berdoa. Perbanyak doa. Tadi sudah disebutkan juga oleh Mas Rizky, doa orang yang berpuasa itu doa yang makbul. Orang yang makbul itu enggak semua doa orang itu makbul. Dia kalau sudah jadi manusia yang terzolimi, ada yang menzolimi dia makbul. Mau dizolimi orang dulu Bu? Enggak mau kan? Tapi Allah ngasih kesempatan. Kalau kamu mau doanya makbul, diijabah, kamu puasa. Nah, jadi besok di bulan Ramadan, selain banyak baca Al-Quran, di siang malam perbanyak doa. Kita dalam Al-Baqarah tadi, satu paket dengan ayat yang saya baca tadi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau ditanya oleh hamba-hambaku tentang aku, fa inni qarib, aku sesungguhnya aku itu dekat. Ayat ini disampaikan Allah pada saat setelah Allah berbicara tentang kewajiban berpuasa. Ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan untuk berdoa. Make ini as possible. Yang punya kerjaan, berdoalah tentang kerjaannya. Yang punya anak, doalah tentang anaknya. Yang sedang hamil, doalah agar hamilnya lancar. Yang sedang belajar, juga doalah agar belajarnya lancar. Dan yang paling penting, jangan lupa doa. Doa itu apa? Doa minta surga ke Allah. Jangan semua udah diminta. Ya Allah, saya minta mobil. Ya Allah, mortgage-nya lunas tahun ini. Lupa minta doa surga. Gitu. Nah, tadi Mas Rizky sudah menyebutkan doanya. Sekarang kita baca bareng-bareng ya. Baca bareng-bareng. Allahumma as'alukal jannah wa a'udzubika wan-nar. Apa nggak ada break? Allahumma ridhoka wal jannah as'aluka ridhoka wal jannah. Ya, nggak kedengeran orangnya. Benar. One more time. Allahumma as'aluka wal jannah bika Benar. Allah, aku memohon kepadamu ridhomu. Ridho itu artinya apa ridho? Ridho itu kayak di Oregon itu, kan?
penyanyi anaknya Roma Irama bukan. Ridho itu suka nggak diterjemahkan ke bahasa Indonesia, padahal perlu itu biar nyambung dalam pikiran kita. Ikhlas. It's best translated as kepuasan Allah, kesenangan Allah. Ya Allah, kami memohon Engkau puas terhadap kami. Itu artinya ridho. Dan kami memohon kepadamu jannahmu, surgamu. Bisa juga kalau saya tambahin, was'aluka ridhoka wal jannatal firdaus. Ya Allah, aku minta kepadamu surga firdaus. Karena dalam hadis Nabi yang lain, idza sa'altumullahul jannah fas'alul firdaus fa innahu a'lal jannah wa fawqahu arsyur rahman. Kalau kamu minta surga, mintalah al-firdaus. Kenapa? Kenapa firdaus? Karena a'lal jannah, the highest level of jannah is the paradise. Firdaus. Firdaus adalah singgasana Allah. Jadi boleh tambahkan. Dan aku berlindung kepadamu dari sakhotika, dari kemurkaanmu. Engkau tidak puas kepadaku, wanar, dan aku berlindung kepadamu dari api neraka. Oke, catat. Doa ini kita panjatkan sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Di media-media sosial, di website banyak kalau kita searching doa Ramadan. Kalau bisa saya anjurkan. Searching, kemudian copy ke Microsoft Word, kemudian print, taruh wall, bawa ketika sholat, selesai sholat kita baca. Doa itu dibaca nggak apa-apa. Apa harus dalam bahasa Arab? Nggak apa-apa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris nggak apa-apa. Bahasa Jawa, yora popo. Nggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu pergi ke website yakininstitute.org, itu ada doa dalam bahasa Inggris. Ini advice kepada yang pasangannya non-Indonesian, who doesn't speak Indonesia. Kalau bisa copy, print, serahkan. Suruh dia baca. Ini bulan Ramadan adalah bulan untuk berdoa. Oke, next. Amalan selanjutnya adalah kita memperbanyak sodako. Jadi kata para ulama, bulan Ramadan itu bulan Quran dan bulan sodako. Sodako itu kalau bahasa Jawa ya, maaf ini agak Jawa sentris. Saya itu orang Palembang tapi gede di Jawa. Bulan nyahnyoh. Ini maaf yang Pak Iwan Sunda, ini kalau bahasa Sundanya apa itu Pak nyahnyoh, Pak? Nih gitu. Nabi itu dijelaskan oleh para sahabatnya, karena Rasulullah SAW ajwadan nas, manusia yang paling dermawan. Kalau orang datang kepada Nabi minta bantuan, nggak pernah ditolong. Maaf, astagfirullahaladzim. Nggak pernah ditolak. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, Nabi lebih dermawan lagi. Jadi tingkat kedermawanannya sudah ditinggikan. Nah, itu teladan kita semua. Kita perlu banyak bersedekah. Yang punya kelebihan materi, pakai materi. Itu ibadah terbaik, berkorban materi. Tapi ada keterbatasan, gunakan cara-cara yang lain. Gunakan tenaga, gunakan pikiran, gunakan waktu. Masjid-masjid banyak membutuhkan volunteer, Ibu-ibu. Masjid ICC Tempe sudah buka pengumuman, we need volunteers. Afghan refugee juga need volunteer. If you have used stuff, barang bekas, donate. Asal gently, mereka juga butuhkan. Jadi banyak cara bersedekah. Tapi jangan kita biasakan mencari excuse. Wah, saya ini duit nggak seberapa, udahlah jangan pakai duit, pakai cara yang lain aja. Jangan dibiasakan. Sepanjang kita masih ada kemampuan, mau student, mau apa, keluarkan harta untuk membantu orang lain yang kita. Ya. Oke, itu selanjutnya kemudian memberi makan untuk orang yang berpuasa. Memberi makan orang yang berpuasa. Ini juga alhamdulillah sudah menjadi tradisi kita di lingkungan pengajian Arizona, walaupun sempat vakum 2 tahun. Tapi insya Allah tahun ini kita akan kembali mengadakan buka puasa bersama.
walaupun masih hybrid. Ada yang terbatas, ada yang nggak bisa datang ke lokasi, nggak apa-apa. Yang penting ada kebersamaan. Nah, tapi yang bisa datang itu insya Allah memberikan barokah kepada sahibul bait yang jadi host. Jadi bersyukurlah yang sudah mendaftarkan diri sebagai host, insya Allah dapat pahala orang yang berpuasa. Jadi ini Bu Esti nih, Bu Esti dapat pahala puasa dan semua orang besok yang berbuka tempat Bu Esti, insya Allah dapat pahalanya, dapat untuk Bu Esti juga. Bang Jamari besok, Pak Tantowi, siapa lagi? Maaf kalau tertinggal. Farah Queen, insya Allah besok dapat barokah orang yang berpuasa. Kalau kita tinggal berdekatan, satu kompleks, satu apartemen, ya kita biasakan. Kalau kata Nabi itu, kalau kamu memasak sesuatu, perbanyaklah kuahnya. Fa ta'ahad jironaka, maka berilah tetanggamu. Jadi kenapa Nabi bilang banyak kuah? Ya karena kuah itu gampang bikinnya. Kalau daging kan mahal, daging itu nggak boleh. Nabi hanya mempermudah kita, kalau kamu nggak bisa memperbanyak dagingnya, nggak memperbanyak isinya, perbanyak kuahnya, tapi intinya adalah sapa tetanggamu. Dan indahnya Ramadan tuh gitu, indahnya Ramadan tuh gitu. Saya dulu di kompleks Hidden Garden Apartemen, ada teman dari Pakistan, Adnan Hanif. Setiap berapa hari sekali datang dia bawa nasi Pakistan, bawa kue apa, datang dia. Ada lagi brother Abdullah dari Afghanistan, di depan Hidden Glen tuh, kalau bulan puasa datang bawa makanan, kadang-kadang bawa teh Afghanistan. Itu yang bikin Ramadan kita menjadi bermakna, karena kita berbagi untuk orang lain. Bulan Ramadan itu selain bulan ibadah adalah bulan ukhuwah. Nah, baik ibu-ibu Bapak yang melihat Allah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi cuma sekedar pengingat, fadzakir inna fa'atil dzikra, berikanlah peringatan, insya Allah peringatan itu bermanfaat. Sebelum saya tutup, saya mau baca pantun lagi. Habis ini dibalas sama Bu Esti. Oke. Oh iya betul. Pantun itu berasal dari Melayu. Nah, yang Melayu Medan kan beliau. Saya tadi udah lihat tuh ada catatannya di laptop itu. Atau yang di situ ada Mas Rizky. Nah, Mas Rizky orang Padang nih, boleh mau balas pantun saya, Mas? Orang Betawi mata atau pantun. Oke, saya baca dulu ya. Dari Washington State ke Florida. Jauh. 5 jam lama penerbangan. Tarawih, sedekah, dan Quran amalan utama kita lakukan di bulan suci Ramadan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakallah khair. Ustadz Rafiq. Oke, kita kembali dulu ke laptop biar acaranya dimoderatori lagi oleh Brother Hamzah. Silakan. Ya Ustadz, jazakallah khair. Terima kasih Ustadz Rafiq dan juga Ustadz Om Rizky, Ustadz Rizky. Insyaallah banyak sekali ya poin-poin yang sudah terutama amalan-amalan Ramadan yang insyaallah kita semua sekarang sudah prepare ya insyaallah, dan semoga semua yang kita pelajari hari ini bisa membantu untuk memaksimalkan kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara berikutnya insyaallah kita langsung aja Ustadz ke tanya jawab, sesi tanya jawab insyaallah. Setelah itu kita doa. Dan juga ada 2, tadi saya baru dapat kabar kalau kita tuh ada anggota baru. Alhamdulillah, anggota baru, insya Allah kita nanti setelah doa bersama dipersilakan untuk perkenalan untuk anggota baru, yaitu Mas Aziz dan Mbak Dina. Ya, insya Allah, setelah doa bersama. Baik. Sekarang kita masuki tanya jawab. Bila ada pertanyaan silakan
ditanyakan, unmute bagi yang online, bagi yang di sana. Oh ya, silakan Bu Darwasi sudah tutup tangan, Masya Allah. Ya. Udah mulai? Oh ini ajab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita masuk bulan Ramadan, aku minta mohon maaf lahir dan batin kalau ada kesalahan dan khilaf. Semoga Ramadan nanti kita berpuasa dengan afdol, bertambah ibadah dan membaca Quran, insya Allah. Sebelumnya semuanya, Ustadz Rofid, Amja, Ketua Pengajian yang baru, yaitu Ustadz Marija, yang sebelumnya Mas Tantoi, Mbak Yanti, Mbak Lina sebagai bendahara, Mbak Rizky. Aku cukup terharu tadi terdengar Mbak Rizky tentang bulan puasa. Alhamdulillah sekarang Mbak Rizky sudah aktif lagi. Bersyukur aku kepada Allah, doa terkabul Mbak Rizky. Alhamdulillah. Sebelumnya Ustaz Rafid, aku mau tanya, sebelum aku bisa belajar baca Al-Quran, sebelumnya aku membaca surat Quran dengan baca Latin. Tapi alhamdulillah selama 1 bulan bisa 2 kali khatam Quran, tapi surat Latin. Itu tuh Allah itu semua dari Allah, kita nggak tahu ya diterima atau bukan. Tapi sekarang alhamdulillah aku udah sedikit-sedikit bisa baca Quran. Ya alhamdulillah 1 bulan bisa khatam Quran, insya Allah. Dan sekarang bertambah lagi dengan masih belajar dengan tajwid melalui Amjah, yang Barani dan teman-temannya lain yang telah mendukung. Ya alhamdulillah aku sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan khususnya bagi aku, ya alhamdulillah selama ini aku selalu tiap malam kadang nggak tidur melihat sinetron. Tapi kalau bulan Ramadan ini aku khusus televisi aku tutup, nggak buka YouTube. Ya kalau buka YouTube hanya pengajian. Alhamdulillah aku melakukannya. Insya Allah nanti bulan Ramadan ini bisa lagi ikut tadarus dengan Mariski. Pahala Mariski berlipat ganda bagi semuanya. Insya Allah. Amin amin ya Rabbil alamin. Terima kasih semuanya. Maaf dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Terima kasih Ibu Darwasi. Sama. Baik, jika Bapak Ibu ada lagi pertanyaan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bu Ade. Sebelumnya maaf lahir batin kepada semuanya pengajian. Cuma mau tanya aja, kalau itu tarawih di rumah, gimana, boleh apa enggak gitu? Terus apa namanya, lupa. Masya Allah. Ya itu aja deh yang ditanya. Kalau tarawih di rumah tuh hukumnya gimana, boleh apa enggak? Terus kalau baca Quran masih terbata-bata. Terus saya suka lihat ininya apa namanya Latinnya gitu. Itu hukumnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di sini ada Uni Rizky yang mau tanya. Silakan Uni Rizky. Waalaikumsalam. Saya apa amalan wanita haid di saat bulan Ramadan dan tetap termotivasi. Kadang haidnya rasanya di depan dan kadang berseteluh terakhir Ramadan. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk yang sudah tanya dari Mbak Darwasi, Bu Ade, Uni Rizky. Itu orang yang secara konstan, reguler bertanya. Dan favorit saya itu. Karena suasana jadi hidup. Kalau nggak ada Mbak Darwasi misalnya itu suasana hengang kan. Nah saya mau menyebutkan Mbak Darwasi ini the living example. Contoh hidup orang yang belajar Al-Quran dari awal pada usia dewasa, pada usia senior, tapi pada akhirnya bisa sampai baca Al-Quran. 2 tahun yang lalu
2 tahun yang lalu ketika COVID itu melanda, Mbak Darwasi itu baru mulai belajar Iqra. Walaupun sama Imam Masjid Skosdal sudah pernah belajar, tapi belajar lagi di pengajian Arizona. Hari ini alhamdulillah Mbak Darwasi sudah bisa baca Al-Qur'an. Alhamdulillah. Jadi itu contoh hidup tuh. Mbak Darwasi aja yang usianya sudah senior bisa baca Al-Qur'an, apalagi kita. Jadi jangan pernah putus harapan tentang Al-Qur'an. Jadi cerita tadi disampaikan Mbak Darwasi supaya memotivasi kita semua itu. Habis sahur dulu Mbak Darwasi, habis sholat subuh ngaji dia. Karena Zoom kan bisa kapan aja. Itu kita contoh dari Mbak Darwasi. Dari Bu Ade, boleh nggak sholat tarawih di rumah sendirian? Boleh Bu Ade. Bahkan Nabi Muhammad itu Bu Ade, sholat tarawih di masjid itu cuma 3 malam. Cuma 3 malam, sisanya Nabi sholat tarawih di rumah. Kenapa cuma 3 malam? Karena dibilang, saya takut kalian menganggap sholat tarawih jamaah di masjid itu satu kewajiban. Jadi makanya Nabi pulang ke rumah. Nah, selama beberapa tahun sholat tarawih itu sendiri-sendiri di rumah. Sampai akhirnya pada zaman Umar bin Khattab dibuat lagi tarawih berjamaah dipimpin oleh Imam Ubay bin Ka'ab. Jadi artinya boleh Bu Ade. Nah, syukur-syukur Bu Ade tarawih di rumah ngajak keluarga. Kalau bisa anak diajak. Cucu masih kecil-kecil diajak gitu. Biar mendidik mereka dan biar menghidupkan suasana rumah tangga. Kira-kira begitu ya Bu Ade ya. Apa amalan ya sama-sama. Apa amalan bagi kaum perempuan yang haid selama bulan Ramadan? Semua amalan yang saya sebutkan tadi. Semua amalan yang saya sebutkan tadi, sedekah, infak, apa tadi? Berzikir, berdoa itu tidak terkecuali untuk siapapun. Nah, untuk baca Al-Qur'an memang ada ikhtilaf para ulama, Mbak Rizky. Ada yang tidak membolehkan membaca Al-Quran ketika dalam keadaan tidak suci. Dalam Al-Quran surah Ar-Rahman itu ada ayat yang berbunyi la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Dan the common perception, kalau orang dalam keadaan junub, dalam keadaan haid, nggak boleh sentuh Al-Quran. Tetapi banyak penafsir Al-Quran, diantaranya Quraisy Shihab, memaknai ayat ini dengan cara yang lain. Yang dimaksudkan tidak boleh menyentuh itu bukan Al-Quran dalam bentuk mushaf, tetapi Al-Quran yang berada di Lauhul Mahfuz, tidak disentuh oleh para syaitan, para jin yang berusaha merusak, mencuri dengan Al-Quran. Jadi dengan penafsiran seperti itu, orang yang dalam keadaan haid pun boleh membaca Al-Quran. Nah, saya tidak mendorong kepada salah satu pendapat, silahkan biasanya mengikuti pendapat fikih yang mana. Kalau selama ini tidak baca Al-Quran ya nggak apa-apa, tidak membaca silahkan. Tapi kalau mau membaca dalam bentuk kehati-hatian, misalnya baca dari apps, gitu ya. Itu. Walaupun di awal tadi saya bilang saya discourage, tapi karena kita punya paham bahwa perempuan itu nggak boleh pegang mushaf, oke kita bacanya dari apps. Itu. Ya. Betul. Saya personally, but I don't force you to follow my opinion, what I believe. Saya personally berpendapat bahwa orang yang haid itu boleh membaca Al-Quran. Boleh. Tapi out there are so many opinions. Dan perbedaan dalam masalah hukum fikih itu biasa. Gitu. Silahkan di mana yang pendapat mana yang biasa kita ikuti dan menenangkan hati kita. Gitu. Mudah-mudahan menjawab. Ya. Ya. Oh, apalagi kalau nifas. 40 hari. Sekali. Ada yang tiap tahun hamil ya? Maksudnya gini, kalau wanita itu kan tiap bulan. Misalnya kalau laki-laki kan bisa 30 hari diberi Allah. Wanita tuh kadang-kadang di last Ramadan tuh dia dapat kan memang. Makanya kadang-kadang perempuan itu berpikir apa gampang motivasinya untuk beribadah tuh ya bukan tidak bersyukur dengan Allah memberikan kita hari, tapi memang itu kan ada kasih sayang Allah juga.
kemudian ketika putus kita dari ibadah, kita memang Ya. Nah, itulah mengapa ada ulama yang berpendapat bahwa perempuan saat haid boleh membaca Al-Quran supaya tidak terputus interaksi dia dengan Al-Quran. Karena durasi 5 hari, 7 hari, atau bahkan lebih, itu durasi yang cukup panjang. Nah, kalau perempuan haid di bulan Ramadan, sebenarnya yang kecewa bukan hanya perempuannya, Rizky, suaminya juga kecewa itu. Nggak ada motivasi, benar itu. Enggak, karena kata Al-Quran itu uhilla lakum lailatas siyami arrafathu ila nisaikum. Pada malam bulan Ramadan dihalalkan bagi kalian untuk rofas, untuk bertemu dengan istri-istrimu, dengan pasanganmu. Udah capek seharian puasa, baca Al-Quran, tarawih lagi, istirahat ketemu dengan istri. Jadi kalau nggak haid, suami juga senang, Rizky. If you don't believe me, ask pengantin baru itu. Pengantin baru nanti kenalan insya Allah. Ini Aziz sama Dina nanti kenalan insya Allah. Kenapa Mbak Aziz? Nanti Aziz sama Dina bisa cerita, tapi saya mengawali. Alhamdulillah sejak sampai di Arizona, ini Mbak Dina sudah hamil. Gitu. Alhamdulillah, doa kita semua mudah-mudahan kehamilannya lancar. Insya Allah kalau tidak ada halangan 8 bulan sampai 9 bulan kemudian akan melahirkan, dan tolong dibantu prosesnya. Insya Allah. Saya probably I'm not gonna be here, but insya Allah kita semua akan sama-sama membantu proses persalinan adik kita ini, Dina. Itu ya. Ya, made in USA. Tapi poinnya tadi, selama bulan Ramadan, insya Allah masih bisa rofas tiap malam gitu. Oh, pengalaman Dina itu. Pengalaman Dina itu. Ya, pengalaman. Maaf, Mbak Dawasi, sini banyak candanya sini Mbak Dawasi. Itu Anja juga lucu-lucunya itu. Oh, satu lagi. berapa kali gerakan itu? Kita baca Al-Quran, itu bisa taruh di handphone. Ya. Jadi memang ada sebagian mazhab yang berpendapat bahwa maksimal pergerakan dalam sholat, di luar gerakan sholat itu 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali dianggap tidak sah. Enggak, in total. Tapi it's not agreed upon doctrine. Jadi tidak semua mazhab berpendapat seperti itu. Dan yang dimaksud gerakan itu adalah gerakan yang nggak perlu. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, membolak-balik mushaf, itu tidak masuk kategori gerakan yang nggak perlu. Gerakan yang nggak perlu itu lagi sholat. Nah itu yang kalau 3 kali dianggap sebaiknya mengulangi gitu. Ting lagi nanti. Iya, tapi ting tadi gitu. Ting tadi. Oh, gini caranya. Beli mushaf kecil, mushaf saku. Jadi kalau kita ke masjid atau sholat di mana, ada suami kita ngimamin, pegang mushaf saku itu. Nah, yang suami yang ngimamin beli mushaf tahajud namanya, atau mushaf ukuran besar. Ukuran besar itu lebih besar dari ini. Kemudian taruh di atas tatakan di depan kita, sholat baca per halaman, per rakaat 1 halaman. Pindah rakaat kedua, halaman kedua. Kemudian tahiyat. Masuk rakaat selanjutnya, balik halaman lain, taruh depan mata. Gitu. Nah, yang boleh. Jamaahnya beli mushaf saku, pegang. Nggak bisa baca kalau tulisan. Kacamatanya digedein Mbak Tasya. Kacamatanya. Gitu. Ini juga pesan ini dari ibu-ibu ini. Para suami harus jadi imam terbaik dong. Gitu. Jadi imam terbaik. Persiapkan. Gak apa-apa beli Amazon. Di Amazon cari mushaf tahajud yang gede. Taruh depan mata. Gitu ya.
mudah-mudahan menjawab. Sudah tidak ada lagi pertanyaannya, saya kembalikan ke Bro Hamzah. Baik, Ustaz, jazakallahu khair. Terima kasih. Ini ada pertanyaan Ustaz di chat dari Ibu Sekar. Assalamualaikum Ustaz Rafiq dan teman-teman semua. Bagaimana dengan bayar puasa? Mungkin dulu-dulu kita ada yang bolong puasanya dan belum dibayar sampai sekarang. Apa bisa dibayar kapan saja? Oh, bayar dong. Bayarlah. Ingat-ingat, selama hidup tuh berapa bolongnya. Jangan sampai lupa. Ingat-ingat. Dulu zaman-zaman muda mungkin banyak nggak ingat-ingatnya, tapi dikalkulasi lah gitu. Saya tuh, muda saya itu 20 tahun misalnya. Wah, saya tuh dulu agak bolong-bolong dikit. Ya udah hitung aja. Selama Ramadan ada 7 kali bolong, 7 kali 20. Berapa kalau 7 kali 20? 140, utangnya segitu. Bayar. Jadi jangan ada pikiran untuk meringankannya, hutang is hutang. Ingat-ingat. Bayarnya secepat mungkin. Setelah selesai Ramadan, puasa Syawal dulu, terus bayar. Gitu. Dan jangan biasa tumpuk-tumpuk. Gitu. Mumtaz alhamdulillah baru beberapa hari yang lalu sudah membayar puasanya tahun lalu 2 hari bolong. Makanya sekarang bibirnya agak jenter-jenter itu karena dia kemarin 2 hari puasa gitu. Maksud saya anak kecil aja bayar puasa gitu. Yang dewasa juga lebih-lebih lagi. Oke, pertanyaan kedua terakhir ini ya, biar kita ada waktu untuk kegiatan lain, ada yang mau ta'aruf, ada yang mungkin pengumuman, ada silaturahmi musyawarah juga dari Mas Icam. Bulan Ramadan sudah di depan mata. Siapkan hati untuk mendekatkan diri padanya. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Masya Allah. Ini pantun tidak berirama nggak apa-apa. Oke, makasih Mas Icang. Insya Allah doanya untuk semuanya. Baik, saya kembalikan kepada Mas Hamzah. Baik, terima kasih Ustaz. Insya Allah kita satu pertanyaan lagi Ustaz ya, karena sudah masuk juga waktu zuhur dan masih ada beberapa cara lagi ya. Baik, bila ada satu pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang di online dan juga yang di sana, monggo. Oh, Tante Wahyu sudah raise hand. Silakan Tante Wahyu. Mas Rafiq nanya tadi melanjutkan soal bayar-membayar puasa itu, kalau orang yang membayar fidyah itu adalah orang yang tidak mampu membayar dengan puasa ya? Kira-kira gimana ininya? Siapa yang bisa membayar puasanya dengan membayar fidyah? Siapa yang harus membayar puasanya dengan berpuasa? Ya, terima kasih Mbak Wahyu. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 184 Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang berat untuk melaksanakan puasa maka menggantinya dengan fidyah. Jadi orang-orang yang membayar fidyah itu adalah orang yang nggak punya kemampuan lagi. Sudah sakit menua, sudah belum tua tapi sakitnya sudah cukup serius, dia tidak mengkodok tapi membayar fidyah. Nah, bagaimana dengan ibu hamil? Ibu hamil itu ada memang pendapat yang agak berat. Pendapat agak berat itu membayar dua-duanya, membayar kodok iya, fidyah iya. Tapi again, the opinion that I follow, bagi ibu hamil cukup dengan membayar fidyah. Tidak harus mengkodoknya, karena menjadi ibu hamil dan menjadi ibu menyusui itu sudah proses yang berat. Itu sudah masuk kategori wa 'alal ladzina yutiqunahu, sesuatu yang memberatkan. 9 bulan kurang tenaga. Jadi di luar bulan Ramadan dia menyusui lagi. Menyusui 2 tahun lagi. 2 tahun. Nah, bagi dia tidak diharuskan mengkodok, dia cukup dengan membayar fidyah gitu. Tapi kalau kayak bapak-bapak kita ini masih kalau batal puasa sehari jangan fidyah gitu. Mas Iqbal menyusui siapa? Gitu.
Mas Arum, istri siapa Mas? Bukan saya yang bilang Bu. Senyum-senyum ya. Bener Mas. Ya, jadi kalau kita yang masih punya kemampuan bertenaga, bayarnya dengan mengkodok puasa. Itu. Kalau yang tadi membayar fidyah, berapa besaran fidyahnya? Besarannya adalah biaya kita makan sehari. Kalau sehari kita kalkulasi umumnya misalnya $10. 10 kali 30 berarti at the end of Ramadan we have to pay 300. 10 itu standar mahasiswa. Gitu. Kalau kerjanya di ESU kayak Prof Rizal ya beda lagi gitu, makanya sehari mungkin $20 tuh Prof Rizal. $20 dikali 30. Tetapi selalu dalam agama itu tunaikan kewajiban, tetapi dilebihkan itu lebih baik. Minimal 300, mau lebih dari 300 jauh lebih baik. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Mbak Wahyu. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Saya kembalikan ke Mas Hamzah.